آته الرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون الكرام، jamaah Maulidun Nabi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Di kesempatan malam hari yang penuh dengan berkah ini, tiada untayan kata yang paling indah selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal mana tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah. Tentunya hanya karena atas izin dari Allah. Kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk sampainya kita ke tempat ini, langkah demi langkah kita akan senantiasa diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal soleh buat kita, dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya. Dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah telah mencatat 1400 tahun yang lalu, saat Rasulullah SAW akan dilahirkan, terkenal satu zaman yang namanya zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah? Ada orang menerjemahkan zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan, zaman kegelapan, zaman keterbelakangan, zaman ketertinggalan. Saat kondisi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang beliau merupakan rajulun mustafa. Rasulullah SAW adalah rajulun mustafa. Apa arti rajul mustafa? Rajulun mustafa artinya laki-laki pilihan Allah. Jadi Rasulullah SAW merupakan makhluk pilihan Allah, khairu khalqillah, sebaik-baik dan sesempurna ciptaan Allah. Sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya harta yang dimiliki, karena ada nabi yang dimuliakan Allah karena banyak hartanya. Nabi apa yang paling kaya? Nabi apa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah nabi yang paling kaya raya. Tetapi Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW bukan karena kekayaan harta yang dimilikinya. Allah juga tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW karena kegantengannya, karena kegagahannya. Karena ada Nabi yang dimuliakan karena kegantengan para wajahnya. Siapa? Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah melebihi mulianya banyaknya harta yang ia miliki. Memiliki ketampanan wajah yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam, Allah hendak memuliakan Nabi Muhammad SAW karena keluhuran akhlaknya. Sehingganya bahwa sesungguhnya kemuliaan akhlak itu
lebih baik daripada harta yang kita miliki, lebih baik daripada ketampanan wajah yang dimiliki. Adabul mar'i khairu min dhahabihi. Akhlak seseorang, adab seseorang lebih mulia dari harta yang ia miliki, lebih mahal dari semua emas dan permata yang ia miliki. Disinilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW rajulun mustafa, laki-laki pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang itu dimuliakan karena apanya, Pak? Contoh kita kumpul begini. Kira-kira kalau datang Pak RT saja, yang paling dekat di kita nih, disuruh duduknya di belakang atau di depan? Kenapa Pak RT kita muliakan? Karena punya jabatan. Tapi ingat, Pak RT jabatannya enggak apa? Enggak lama, paling satu periode atau dua periode. Setelah itu dia tidak dimuliakan lagi kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik. Betul? Contoh, di lingkungan kita ada orang yang paling kaya. Kalau kita lagi kumpul begini, biasanya orang kaya kita suruh di belakang atau di depan duduknya? Kenapa? Dia kita muliakan kenapanya? Karena kekayaannya. Dia kita hormati karena ketampanan, kekayaan, pangkat dan jabatan. Dimuliakan selagi masih ada. Terbatas waktu, terbatas ruang, terbatas tempat. Tapi kemuliaan akhlak seseorang, kemuliaan dan keluhuran budi pekerti seorang, tidak ada batas waktunya, tidak ada batas tempatnya, tidak ada batas masanya. Sehingganya Allah muliakan Nabi karena keluhuran akhlaknya, keluhuran budi pekertinya. Inilah yang dimaksud dari Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memuliakan akhlak. Saukanibai, salah seorang cendekiawan dari Mesir, mengatakan begini, innamal umamu akhlaquma baqiyat fa inhumuz zahabat akhlaquhum zahabu. Innamal umamu akhlaquma baqiyat. Sesungguhnya yang tersisa dari suatu negara adalah akhlak penduduknya. Fa inhumuz zahabat akhlaquhum zahabu. Apabila akhlak penduduk suatu negeri sudah habis, sudah hilang, maka hilanglah bangsa itu. Jadi bangsa ini tergantung apanya? Akhlaknya. Kalau penduduk bangsa itu sudah hilang akhlaknya, sudah jelek akhlaknya, maka bangsanya pun akan apa? Bangsanya pun akan hilang, tidak lagi dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang lain akan menghormati karena keluhuran dari penduduk negerinya. Kalau penduduk negerinya akhlaknya buruk, bangsa-bangsa itu, bangsa-bangsa yang lain tidak akan menghormatinya. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini, insya Allah kita nggak lama-lama, hanya sampai jam 1. Boleh, siap. Kan insya Allah. Iya. Iya, siap. Iya, insya Allah sampai jam 1. Ya, insya Allah. Baik, malam ini kita bicara masalah akhlak. Kita mengambil dari keluhuran Rasulullah SAW. Apa sih yang namanya akhlak? Perilaku, apalagi? Imam Ghazali mengatakan begini. Kata Imam Ghazali, yang namanya akhlak adalah cermin jiwa yang mapan. Cermin jiwa yang mapan, yang darinya memancar aktivitas yang positif dan seseorang tidak berpikir panjang untuk berbuat. Jadi akhlak itu merupakan cermin jiwa yang mapan, gambaran kematangan seseorang yang gambarannya adalah gambaran yang positif. Sehingganya seseorang tidak berpikir panjang untuk berbuat karena sesuatu yang apa? Positif. Bagusan positif, bagusan negatif? Positif. Namanya juga ne sama empok. Negatif. Kalau ne udah tua apa muda? Tua. Kalau empok? Muda. Jadi bagusan mana? Positif sama negatif? Positif. Ya. Jadi akhlak itu apa? Cermin jiwa yang mapan, yang positif. Karena dia positif, sehingga seseorang ketika akan berbuat tidak berpikir panjang. Kenapa nggak berpikir panjang? Karena positif. Kalau yang negatif harus apa? Pikir-pikir panjang sampai akhirnya kita tidak berbuat. Ya.
Jadi karena dia adalah cermin jiwa yang mapan, yang jiwa yang mapan tadi adalah perilaku-perilaku yang positif, sehingga seseorang tidak berpikir panjang untuk berbuat. Contoh, ngaji itu positif atau negatif? Positif. Karena ngaji itu positif, ketika ada jadwal pengajian, ketika ada waktunya ngaji, jangan pakai diapain? Jangan pakai dihitung-hitung. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak. Jangan dihitung. Kenapa? Karena positif. Gitu. Sholat berjamaah positif apa negatif? Positif. Sehingga jangan pakai diapain? Jamaah enggak, jamaah enggak, enggak, jangan. Karena cerminnya mapan dan positif. Kecuali terhadap perkara-perkara yang apa? Negatif. Boleh diapain? Dihitung-hitung. Gini, kita kan nggak tahu nih, kita nggak tahu sejauh mana kedalaman akhlak kita. Ya, kita nggak tahu sejauh mana kedalaman akhlak kita. Nah, oleh karenanya cerminannya mana? Suatu hari ada sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW dan dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaannya? Ya Aisyah, ma khuluqun Nabi? Wahai Aisyah, apa sih akhlak Nabi? Dijawab oleh Aisyah, innama khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi untuk mengetahui akhlak, kedalaman akhlak kita, ketahuilah sejauh mana kita mensikapi Al-Quran pada diri kita. Seseorang yang memuliakan Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Seseorang yang menghinakan Al-Quran, pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Seseorang yang mencintai Al-Quran, dia akan dicintai oleh Allah. Seseorang yang membenci Al-Quran, ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang senantiasa menyebut dan membaca Al-Quran, namanya pun akan senantiasa disebut dan dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang tidak pernah menyebut Al-Quran, Allah pun enggan untuk menyebut namanya nanti. Kira-kira nama kita sering disebut nggak sama Allah? Dari mana tahunya sering-sering? Tahunya gimana tahunya? Tahunya bahwa nama kita sering disebut sama Allah, kita sering nyebut nama siapa? Nama Allah. Kita sering nyebut nama Allah dengan cara sering membaca kitab sucinya. Karena ketika kita sedang membaca kitab suci Al-Quran, sama juga kita sedang berdialog dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, untuk mengetahui kedalaman akhlak kita, sikapnya adalah bagaimana cara kita mensikapi Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga kita meniru Rasulullah, caranya adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau kita senang terhadap Al-Quran, maka Allah senang kepada kita. Kalau kita benci kepada Quran, Allah pun akan benci kepada kita. Kita sering membaca Al-Quran, Allah akan sering membaca nama kita. Kita sering melaksanakan Al-Quran, Allah pun akan senantiasa memberikan kemudahan-kemudahannya kepada kita. Dan yang paling tahu kita. Yang paling tahu kita. Tapi kelihatan dari sini mana yang sering baca Quran, mana yang enggak. Iya. Kelihatan orang yang apa? Orang yang sering dan orang yang enggak baca Quran. Nah, oleh karenanya agar kita semua ketahuan orang yang sering baca Quran, kulla yaum inda kulla yaum alaikum bitilawatil Quran. Pada setiap hari hendaklah baca Al-Quran. Memperbaiki akhlak kita dengan cara membaca Al-Quran. Orang yang baik membaca Qurannya, baik pula akhlaknya. Orang yang buruk terhadap Qurannya, buruk pula akhlaknya. Contoh pertanyaan gini. Ini kita merayakan maulid seperti ini, atau anak-anak dah, anak-anak. Ini ada pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah ridho kepada saya? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah sedang murka atau sedang marah kepada saya? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Ibnu Mas'ud disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya Ibnu Mas'ud, kalau engkau ingin tahu apakah hari ini Allah sedang murka atau hari ini Allah sedang senang kepadamu, caranya bagaimana? Apabila hari ini engkau membuat orang tuamu tersenyum, apabila hari ini engkau membuat orang tuamu bahagia, maka saat itu juga Allah sedang tersenyum kepadamu. Saat itu juga Allah sedang bahagia kepadamu.
Tapi kalau hari ini kamu membuat orang tuamu menangis, kamu membuat orang tuamu kecewa, yakinilah saat ini Allah pun sedang murka kepadamu, Allah pun sedang marah kepadamu. Tinggal pertanyaannya, kita seringin bikin orang tua kita senang atau sering bikin orang tua kita marah? Seringan mana nih? Jadi Allah mengukur, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui nih hari ini Allah sedang marah atau sedang senyum sama saya, maka barang siapa yang ingin disenyumi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, kalau Allah tersenyum sama kita seneng nggak? Senang. Kalau presiden senyum sama kita seneng nggak kita? Senang. Kalau kita disenengin bupati seneng nggak? Kalau kita disenengin pacar seneng nggak? Seneng. Masa disenyumin sama pacar nggak seneng? Apalagi ini yang tersenyum siapa? Ini yang tersenyum Allah. Bagaimana caranya membuat agar Allah tersenyum kepada kita? Cara agar Allah tersenyum kepada kita, buatlah orang tua kita apa? Tersenyum. Apabila orang tua kita tersenyum karena akhlak kita, karena pekerjaan kita, karena amal kita, yakini hari itu Allah sedang apa? Senyum. Allah sedang tersenyum kepada kita. Pengen nggak sepulang dari majlis ini Allah tersenyum? Mau? Nah, kalau pengen agar malam ini Allah tersenyum kepada kita, nanti pulang dari sini kalau dapat berkat, berkatnya kasih orang tua. Mak, nih habis apa nih? Tapi kebagian berkat enggak ya? Oke enggak ya? Dipikirinlah katanya, tenang aja. Tim Andro tenang aja ya, Tim Andro ya. Di sini plastik banyak sini mah. Banyak. Iya, saya juga bilang plastik banyak di sini. Ya. Datangi orang tua kita, cium apanya? Cium tangannya. Minta apanya? Berkah. Duit. Ya. Minta ridhonya. Ya. Kalau kita minta duitnya belum tentu orang tua ridho. Tapi kalau kita minta ridhonya, duitnya pun diapain? Dikasih. Jadi minta apanya? Masih duitnya juga. Jadi pertama minta apanya? Minta keridhoannya. Karena ridho Allah melalui ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Orang tua kita nggak ridho, Allah pun nggak ridho. Jadi satu nih, untuk mengetahui apakah Allah senang atau Allah benci sama kita, syaratnya apa? Buatlah orang tua kita apa? Buatlah orang tua kita tersenyum. Buatlah orang tua kita bahagia. Membahagiakan hati orang tua, membuat tersenyum hati orang tua, menyebabkan Allah pun akan tersenyum kepada kita. Dan insya Allah senyuman Allah bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jadi pulang dari sini ngapain? Yang pertama, membahagiakan siapa? Orang tua. Membahagiakan orang tua dengan cara yang bisa kita miliki, dengan cara yang kita mampu. Apakah kasih berkatnya, apakah kasih ilmunya, apakah kasih salahnya, silakan kasih apa saja. Yang penting orang tua kita bahagia. Satu. Kedua, ini jangan-jangan ibu malam-malam begini masih ada di sini, suami udah pada mangkal di rumah nih. Ya bu. Nah sedangkan ibu tidak mungkin dapat ridho dari Allah kalau suami nggak apa? Kalau suami nggak ridho, ridhonya anak melalui ridho orang tua, ridhonya istri melalui ridho suami. Kalau suami enggak ridho, ibu ngaji sampai jam 2 pun nggak dapat apa-apa. Bagaimana caranya bu sepulang dari sini suami ridho? Ayo kirim tuh. Jangan sampai ibu pulang haji justru diapain? Dimarahin gitu. Jangan sampai pulang haji pulang malah diapain? Dimarahin. Buru-buru rayu siapa? Buru-buru rayu suami. Bu, saya tuh kalau pulang haji kan sekarang jam 12, bahkan terkadang jam 1 baru pulang. Pertama, kalau saya pulang supaya saya dimarahin, berkatnya saya kasih semua. Tuh, uploadnya siapain? Tuh, kasih. Supaya nggak apa bu? Nggak dimarahin, kasih dulu semua. Nah, baru suami minta sesuatu atau istri minta sesuatu. Nah, kalau sudah saling berbagi, insya Allah timbul saling ikhlas mengikhlaskan, saling ridho meridhoi. Maka saat itu juga akan turun apa? Ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi si anak pulang dari sini agar Allah ridho, agar Allah senang, bikinlah orang tua kita apa? Senang. Bikin orang tua kita tersenyum, maka Allah pun ridho, Allah pun senang. Si istri apabila ingin pulang dari sini dapat ridho suami, bikinlah, ada dapat ridho Allah, bikinlah suami apa? Bikinlah suami ridho, bikinlah suami senang. Kalau suami ridho, kalau suami senang, insya Allah Allah pun akan apa? Allah pun akan ridho, Allah pun akan senang. Itu yang kedua. Ini kita nggak banyak-banyak, paling 10. Itu baru yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan manusia ke surga atau ke neraka dengan dua jalan. Cara manusia masuk surganya Allah itu ada yang dengan cara dihisab, ada yang dengan cara tanpa dihisab. Ada yang bil hisab, ada yang bil ghairi hisab. Kira-kira kita mau masuk yang lewat mana? Ini cuma ada dua nih. Satu ada yang bil hisab, dihitung dulu. Kalau dihitung lolos bisa apa? Masuk surga. Yang kedua tanpa diapain? Tanpa dihisab, langsung diapain? Langsung masuk surga. Kira-kira kita masuk model kita nih, orang model kita masuk lewat mana? Godok dulu, ya benar. Hisab orang dalam. Gimana Bu? Pengennya nggak dihisab. Pak gini, kalau masuk surga dengan cara dihisab dulu, kayaknya kita nggak lolos. Nggak akan lolos. Contoh gini, yang pertama kali dihisab apa? Awalu ma yuhasabu bi 'abdin fa huwa shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah apa? Salat. Kira-kira kalau salat kita dihisab lolos enggak? Coba dah. Salat itu ibadah yang paling mulia. Salat itu ibadah yang paling luhur, ibadah yang paling afdol. Bahkan dia dijadikan barometer amal. Kalau salat kita benar, benar semua amal kita. Kalau sholat kita nggak benar, semua amal kita jadi apa? Ikut nggak benar. Nah sekarang kita lihat kira-kira kalau dihisab melalui sholat kita lolos nggak nih? Kayaknya jauh ini. Pertama, ada amal yang menyempurnakan sholat. Namanya apa? Amal yang akan menyempurnakan sholat kita. Kalau amal itu kita nggak kerjain, sholat kita nggak ada nilainya. Apa? Sebelum sholat ada amal. Bukan. Ini benar-benar gak lolos kayaknya nih. Sebelum sholat ada pekerjaan yang kalau itu kita nggak kerjain, sholat kita cuma-cuma. Wudu. Ya Allah, susah benar kayaknya yang wudu. Ya, wudu. Sekarang kalau dilihat wudu kita udah pada bener nggak nih kira-kira lagi? Ya, repot banget kayaknya nih mah. Dilihat wudunya, ya. Nanti wudu itu kualitasnya ada 3, Bapak sekalian. Kualitas wudu ada berapa? Kualitas wudu ada 3. Man ahsana wudu. Barang siapa yang baik wudunya, dia sempurna wudunya, kemudian dia sertakan doa-doa wudunya, niscaya seluruh anggota tubuh yang terkena air wudu akan mengeluarkan dosa-dosa dari dirinya. Man ahsanal wudu wa yutimma wuduhu. Barang siapa yang baik wudunya, menyempurnakan wudunya, maka semua dosa-dosa yang ada pada dirinya akan apa? Akan keluar. Karena apa? Karena wudu. Barang siapa yang berwudu namun tidak sempurna wudunya, maka yang hanya terkena air wudunya sajalah yang bisa mengeluarkan apa? Dosa-dosa dari dirinya. Barang siapa yang wudunya nggak benar, kemudian enggak baca doa, maka seakan-akan dia mandi biasa, bukan dianggap sedang apa? Sedang wudhu, maka tidak ada yang keluar dari tubuhnya, tidak ada dosa yang keluar dari tubuhnya. Tinggal kita lihat nih, kualitas wudhu kita sudah seperti apa. Kita paham airnya, kita paham cara wudhunya. Itu baru wudhunya. Kalau wudhunya saja dievaluasi, wudhunya saja dihisab, apalagi nanti sholatnya. Dari mulai ketepatan waktunya. Kita sholat sering tepat waktu atau sering jarang waktunya nih?
Jangan insya Allah, kan udah kita kerjain. Insya Allah tuh yang belum gitu. Kita sholat sering tepat waktu atau sering ngulur-ngulur waktu? Nggak lolos tepat waktunya. Terus kita sholat khusyuk atau tidak? Pikirannya kemana? Terus kita sholat bacaannya sudah sempurna atau belum? Terus kita sholat gerakannya sudah sempurna belum? Kayaknya kalau kita masuk surga ngandelin dihisab, baru bab sholat aja kita udah nggak apa nih? Nggak lolos. Maka pilih jangan apa? Jangan dihisab. Nah sekarang, siapa yang dijamin masuk surga tanpa hisab? Ada 10 orang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Siapa 10 orang itu? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'ad bin Zaid. Terus siapa lagi? Abu Ubaidah bin Zarrah. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Inilah sahabat-sahabat yang diapain? Yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Kira-kira amal kita sama nggak dengan mereka? Lah kalau amal kita jauh tapi kita pengen masuk surga tanpa apa? Mereka kenapa bisa masuk surga tanpa hisab? Karena amalnya luar biasa. Iya. Lah sekarang kita pengen apa? Pengen masuk surga tanpa apa? Lah bagaimana nyamain amalnya dengan 10 orang yang tadi dijamin Rasulullah SAW? Sehingganya kalau ditanya, jadinya kita mau masuk lewat mana ini? Mau dihisab dulu atau tanpa hisab nih? Baik, ada jalan terbaik dan ini mudah, insya Allah mudah untuk kita laksanakan. Apa namanya? Andalkanlah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul sebagai jalan buat kita untuk apa? Bisa masuk surga. Suatu hari Rasulullah sedang kumpul bersama dengan para sahabat. Ketika Rasulullah sedang berpidato, tiba-tiba ada Baduy datang. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan sih datanya kiamat? Ini orang luar biasa, Pak. Arab Baduy kalau bahasa kita orang kampung, orang pedalaman. Dia datang ke tengah-tengah majlis, langsung bertanya kepada Rasulullah yang Rasulullah sedang ceramah. Rasul sedang ngaji. Apa yang ditanya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan sih datanya kiamat? Ini orang yang nanya kayaknya udah apa nih? Kayak amalnya udah sangat apa? Banyak, udah siap gitu kiamat. Maka Rasulullah nggak marah. Bahkan Rasulullah balik bertanya, ma'aqdadalaha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyongsong datanya kiamat? Sahabat tadi mana geleng-geleng. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa untuk menyongsong datanya kiamat. Ibadahku tidak sama dengan ibadahmu. Salatku tidak sama dengan salatmu. Puasaku tidak sama dengan puasamu. Zakatmu tidak sama dengan zakatku. Amal ibadahku tidak sama dengan amal ibadahmu. Kalau kita ngomong, lalu nggak punya apa-apa, ngarepin apa? Ngarepin kiamat, gitu. Maka apa yang diandalkan oleh orang Arab pada tadi? Ketika amalnya serba kurang, sholatnya kurang, puasanya kurang, zakatnya kurang, baca Qurannya kurang, semua serba kurang, tiba-tiba dia mengatakan, Ishhadu ya Rasulullah bi anni uhibbuka. Saksikanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku mencintaimu. Lalu apa jawab Rasul? Jawab Rasul adalah almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan siapa yang ia cintai. Si Arab tadi bilang cinta siapa? Cinta Rasulullah. Rasulullah di surga atau di neraka? Karena dia mencintai Rasulullah, dia akan bersama siapa? Dia akan bersama Rasulullah di mana? Di surga. Jadi yang dia andelin apa? Cinta. Yang dia andelin cinta. Kenapa dia andelin cinta? Karena amalnya serba kecentik. Amalnya serba sedikit. Sholatnya sedikit. Puasanya sedikit. Ngajinya sedikit. Persis sekarang sini.
Ya, persis sekarang sini. Serba apa? Serba sedikit. Nah, ketika amal kita serba sedikit, harus ada yang kita andelin. Salah satu yang diandalkan oleh orang Arab Badui tadi, dia mengatakan, "Ishhadu bi anni uhibbuka ya Rasulullah." Saksikanlah, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Almar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama dengan siapa yang ia cintai. Mendengar ini, Ibnu Mas'ud menangis. Lalu dia berkata, apa kata Ibnu Mas'ud mendengar jawaban dari Rasulullah SAW? "Ma farihtu farhan ba'da dukhulil Islam illa an hadal qaul." Tidak ada yang paling menggembirakan aku setelah aku masuk Islam kecuali perkataan Rasulullah tadi. Perkataan yang mana? Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang ia cintai. Inilah perkataan yang paling menggembirakan aku, kata Ibnu Mas'ud. Inilah perkataan yang membuat orang-orang menangis karena hanya dengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah bisa menjadi jalan bersamanya di dalam surga. Maka dia katakan, "Ishhadu bi anni uhibbuka ya Rasulullah wa uhibbi Abu Bakrin wa uhibbi Umar bin Khattab." Saksikanlah wahai umat, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, meskipun amalku tidak sama dengan mereka. Paham? Meskipun amalku tidak sama dengan mereka, tetapi aku mencintai mereka, mereka berada dalam surga. Insya Allah, siapa yang mencintai mereka, mereka pun akan bersama di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun amalnya serba sedikit. Nah, maka peringatan Maulid yang sering kita selenggarakan hampir setiap tahunnya merupakan salah satu ciri-ciri bahwa ini adalah rasa kecintaan kita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mengenang ajaran-ajarannya, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, dengan menjauhi segala larangan-larangannya, dan dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena ada jaminan dari Rasulullah SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ia aku cintai, dan barang siapa yang aku cintai, kelak ia bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita selenggarakan malam hari ini di kediaman Bapak Lili, insya Allah dengan wasilah Bapak Lili mengumpulkan kita di sini, memperingati Maulid di sini, seisi rumah ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan keberkahan. Dari apa diturunkan keberkahan? Dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, dari tempat yang kita duduki, dan dari tempat di mana kita bisa bernaung. Insya Allah, Allah akan berikan naungan kepada keluarga besar ini. Mudah-mudahan kita pun yang hadir di malam yang mulia ini juga memperoleh keberkahan yang sama. Niatnya sampai jam 10, niatnya sampai jam 1, namun buatnya hanya sampai jam segini. Maka kita cukupkan di sini saja. Ajaran dari Rasulullah, berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kalau terusin jadi nanti pada kekenyangan. Lebih baik saya berhenti saja, ya. Demikian, ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Hadani Allah ya ana ya fadana walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.